Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini kita akan coba menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan. Oke, sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana membuat atau menyusun buku besar setelah penutupan. Nah, sekarang kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Di sini ada pengertian apa itu neraca saldo setelah penutupan. Yang pasti intinya ini digunakan untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar dalam keadaan seimbang. Ya, jadi dan ini sebelum dilakukan pencatatan untuk periode berikutnya. Jadi kita harus melakukan neraca saldo setelah penutupan untuk melihat apakah akun-akun yang kita miliki itu sudah benar-benar seimbang atau tidak ya antara kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini data yang kita akan gunakan itu berasal dari buku besar setelah penutupan. Jadi berasal buku besar setelah penutupan. Nah, dan kita akan mengambil data-data atau akun-akun yang masih memiliki nominal. Sedangkan nominal yang sudah akunnya itu sudah nol, ya nominalnya sudah nol, maka kita tidak akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini saya akan ambil datanya itu, ya, berasal dari buku besar setelah penutupan. Nah, buku besar setelah penutupan itu ini saya ambil lagi dari buku besar setelah penyesuaian sebelumnya. Jadi kan buku besar setelah penyesuaian itu kita gunakan untuk menyusun buku besar setelah penutupan digabung dengan zona penutup. Nah, ketika pada saat sudah melakukan buku besar setelah penutupan, kan ada akun-akun yang nominalnya sudah menjadi nol, ada juga akun-akun yang masih memiliki nominal. Nah, di sini saya akan hanya mengambil data yang akun-akun buku besarnya itu masih memiliki nilai atau nominal. Yang sudah nol itu sudah saya tidak gunakan lagi dan saya tidak tunjukkan di sini. Oke. Nah, ini dia salah satunya yaitu kas. Ya, ini dia kas. Kas ini kan masih ada nominalnya. Kas itu yang nominalnya ada di sini kita bisa lihat 2 juta. Nah, nanti ini kita akan pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Posisinya di debit. Kemudian kita lihat lagi di sini ada piutang usaha. Nah, di piutang usaha ini juga ada nominalnya 2.300.000, posisinya di debit. Nanti kita akan pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada perlengkapan itu sebesar 300.000 ya, nominalnya 300.000, posisinya di debit juga. Kemudian ada sewa dibayar di muka, ini juga masih ada nominalnya 400.000. Oke. Kemudian di sini ada pelatihan kantor, nominalnya ada 2 juta. Setelah dilakukan buku besar setelah penutupan ya. Nah, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Itu posisinya di kredit 600.000. Ada lagi dua utang usaha, neraca saldonya utang usaha, buku besar setelah penutupannya itu posisinya 1 juta di kredit. Kemudian ada utang gaji, ya, utang gaji itu posisi 250.000 di kredit. Kemudian di sini ada modal Ridwan. Kenapa modal Ridwan ini saya ambil datanya? Padahal kan ini tadinya sudah kita lakukan penutupan gitu kan. Nah, ini karena masih ada nominalnya. Ya, di sini masih ada nominalnya. Kalau misalnya modal Haji Ridwan ini memang sudah nol, dia akan jadi nol kan, jadinya tidak ada modal lagi perusahaannya. Nah, tapi di sini kita akan tetap pergunakan dan ini bukan merupakan akun nominal, tapi justru merupakan akun real ya. Oke. Kemudian pada akhirnya dari data-data yang sudah kita buat tadi akan menghasilkan ya data-data yang kita miliki tadi akan menghasilkan neraca saldo setelah penutupan seperti ini. Ini dia. Jadi saya akan pindahkan akun-akun yang ada tadi saya data-datanya, kemudian saya sesuaikan, nama akunnya saya letakkan kemari, nomor akunnya saya letakkan di mari, kemudian saya pindahkan nominalnya sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang di debit saya pindahkan ke debit, yang kredit saya akan pindahkan ke kredit, maka akhirnya saya akan melakukan penjumlahan di posisi debit berapa, penjumlahan di posisi kredit berapa. Dan ternyata di sini
Posisi debit 7 juta, posisi kredit 7 juta. Maka kalau kita lihat sudah seimbang. Nah, kalau sudah seimbang seperti ini, maka kita akan bisa melakukan pencatatan untuk periode berikutnya. Oke? Nah, seperti ini cara melakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Sebenarnya tidak berbeda dengan saat kita melakukan neraca saldo setelah buku besar, kemudian neraca saldo setelah melakukan penyesuaian. Nah, sama saja neraca saldo setelah penutupan juga seperti itu. Intinya, datanya kita ambil berasal dari buku besar setelah penutupan. Kalau memang kita buat neraca saldo setelah penutupan. Nah, saya rasa untuk penjelasan melakukan penyusunan ini sudah pada paham dan tidak usah bingung lagi. Intinya sama seperti melakukan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dan neraca saldo setelah melakukan buku besar. Oke, baik, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan dari neraca saldo setelah penutupan. Nah, dengan begini nantinya kita bisa melakukan tahap berikutnya yaitu jurnal pembalik. Dan seperti apa membuat atau menyusun jurnal pembalik? Sampai jumpa untuk penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.